Meski mampu meraih kemenangan besar 3-0 atas Timur Leste, peringkat Indonesia di klasmen sementara grup A Piala AFF U19 turun ke peringkat kedua. Di laga terakhir, Indonesia harus menang atas Vietnam kalau ingin lolos sebagai juara grup. Setelah menjalani 2 pertandingan, Indonesia dan Vietnam sebenarnya memiliki poin sama yaitu 6. Hanya saja, Vietnam unggul dalam selisih gol karena pada pertandingan sebelumnya, Vietnam mampu mengalahkan Myanmar dengan skor besar 5-0. Jadi Vietnam sudah mencetak 8 gol tanpa kebobolan. Nah, sementara Indonesia baru menciptakan 6 gol juga tanpa kebobolan. Dengan hasil ini, Indonesia harus mengalahkan Vietnam di laga terakhir kalau ingin menjadi juara grup. Kalau bermain imbang, Vietnam yang bakal jadi juara grup, sedangkan Indonesia harus menunggu laga di grup lain. Saat menghadapi Timur Leste, Indonesia memang lebih menguasai pertandingan. Hanya saja, permainannya belum meyakinkan. Indonesia sendiri baru membuka keunggulan menit ke-42 melalui Reno Salampesi, dan ini menjadi satu-satunya gol di babak pertama. Di babak kedua, pelatih Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian yang hasilnya Indonesia mampu menambah 2 gol melalui Irfan Siregar dan Arkan Kaka. Skor 3-0 bertahan sampai pertandingan usai. Tapi sekali lagi, permainan timnas Indonesia di 2 laga awal ini belum begitu meyakinkan. Alur serangan masih banyak terputus, passing-passingnya masih banyak yang nyangkut. Dan ini harus dibenahi sebelum menghadapi Vietnam. Karena Vietnam sudah memperlihatkan konsistensinya, permainan mereka sangat stabil dan sangat tajam. Bapak Erick Thohir, ini bener-bener malu-maluin Pak. Pertandingan Piala AFF U19 antara Timur Leste melawan Indonesia mati lampu baru menit keempat. Pak, saya kasih tahu ya Pak ya, ini di level klub aja nggak boleh terjadi, apalagi ini di level tim nasional. Gimana image kita sama negara-negara tetangga Pak? Malu banget Pak, malu banget. Panpelnya periksa Pak, kompeten nggak mereka? Dan juga Bapak kan selain Ketua Umum PSSI, Bapak kan menteri ya, Bapak kan menteri. Harusnya Bapak ngomong dong sama Pak Bahlil, supaya Sumatera Utara tidak lagi blackout. Jadi tidak sampai terjadi hal seperti ini. Ini benar-benar memalukan Pak, mencoreng wajah persepak bolaan Indonesia. Menurut kalian gimana guys? Kalau gua pikir-pikir jangan pada bangga dulu dah. Jangan pada seneng. Lawannya Timor Leste. Ntar dah pertandingan selanjutnya lawan Vietnam. Tapi harus diapresiasi perjuangan Garuda Muda. Timnas Indonesia U19 menang atas Timor Leste dengan skor 3-0. Baru di babak kedua mulai cair. Tapi jujur ya, kok permainannya masih kayak gimana gitu ya. Mainnya harus lebih tenang lagi. Kadang-kadang juga masih banyak salah passing. Masih banyak yang harus dievaluasi sih sama Coach Nova Arianto. Ini kalau sampai lawan Vietnam masih main kayak gini, yang ada dibantai-bantai dah. Boro-boro bisa menang. Timnas Indonesia U19 wajib menang atas Vietnam untuk bisa lolos langsung ke semifinal ASEAN U19 Championship 2026 lawan Vietnam tanggal 7 Juni. Ya, sekali lagi kita terus doa deh, doa dan dukungan untuk Garuda Muda. Menurut tanggapan kalian gimana? Tulis kolom komentar. Timnas Indonesia kembali menang 3-0 saat menghadapi Timor Leste di laga kedua Piala AFF U19. 3 gol Timnas Indonesia dicetak oleh Reno Salampesi di menit ke-43, Irfan Siregar di menit ke-62, dan Arkan Kaka di menit ke-65. Ini merupakan kemenangan kedua kalinya secara beruntun Timnas Indonesia di ajang Piala AFF U19 setelah di laga perdana juga menang dengan skor yang sama yakni 3-0 menghadapi Myanmar. Sementara di laga lain di grup yang sama, Timnas Vietnam berhasil menghajar Myanmar dengan skor 5-0. Dengan hasil ini, Timnas Vietnam memuncaki klasemen sementara grup A dengan poin 6 dari 2 pertandingan. Di peringkat kedua ada Timnas Indonesia dengan poin yang sama yakni 6 dari 2 pertandingan. Di sini Timnas Indonesia kalah goal difference dari Timnas Vietnam. Indonesia memiliki goal difference plus 6 sementara Vietnam memiliki goal difference plus 8. Di peringkat ketiga ada Timor Leste dan di peringkat keempat ada Timnas Myanmar. Kedua tim tidak memiliki poin sama sekali, yakni 0 dari 2 pertandingan. Selanjutnya di laga ketiga, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam, sang pemuncak klasemen pada hari Minggu 7 Juni 2026 jam 7 malam. Disiarkan langsung oleh SCTV. Timnas Indonesia wajib menang di pertandingan terakhir menghadapi Vietnam jika ingin memuncaki klasemen grup A. Akankah Timnas Indonesia mampu mengalahkan Vietnam di pertandingan ketiga nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kakak gacor kakak, 2 match 2 gol.
Kakak nyetak gol lagi tadi ketika timnas Indonesia U19 lawan Timor Leste. Di babak pertama agak ngantuk terus terang jujur. Bersyukur Indonesia unggul atas gol dari Reno Salampesi yang mencetak gol cantik umpan dari Welber Jardim. Kemudian babak kedua Irfan Siregar dan Arkan Kakak menambah keunggulan Indonesia. Tapi yang perlu disoroti dalam pertandingan kali ini adalah Arkan Kakak yang setelah pertandingan pertama melawan Myanmar, Kakak mencetak gol dan kali ini mencetak gol lagi. Meskipun overall timnas Indonesia permainannya nggak terlalu signifikan kenaikannya dibandingkan Myanmar, pertandingan yang paling menentukan adalah 3 hari lagi ketika Indonesia akan menghadapi Vietnam. Nggak boleh seri karena Vietnam produktivitas golnya juga luar biasa. Harus menang harga mati. Menurut kalian gimana? Optimis lolos ke babak selanjutnya? Komentarnya. Sik. Lawannya cuma Timur Leste dan timnas Indonesia hanya menang 3-0. Jangan pada bangga dulu. Lawan sesungguhnya timnas Indonesia yaitu adalah Vietnam di hari Minggu nanti. Gila. Akhirnya full time Indonesia menang atas Timor Leste dengan skor 3-0. Gol timnas Indonesia diciptakan oleh Reno Salampesi, Siregar, dan Arkan Kakak. Namun sayangnya pola permainan Indonesia masih monoton. Kalau targetnya menjadi juara, permainan malam ini tidak seperti layaknya tim yang ingin menjadi juara. Masih seperti saat melawan Myanmar, belum ada perubahan yang signifikan. Permainan timnas Indonesia saat menghadapi Timor Leste. Jangan bangga dulu Garuda Muda. Ini lawannya hanya Timor Leste. Lawan sesungguhnya adalah Vietnam di hari Minggu mendatang. Kemenangan harga mati jika ingin lolos langsung ke babak selanjutnya. Rayakan kemenangan ini dengan secukupnya. Tetap membumi dan jangan jumawa, wahai Garuda Muda. Alhamdulillah guys, Timnas U19 kembali meraih 3 poin setelah berhasil mengalahkan Timor Leste U19 3 gol tanpa balas. Kalau secara permainan, Timnas U19 udah jauh lebih baik daripada pertandingan sebelumnya. Dan gue harap dengan kemenangan ini menjadi motivasi yang bagus, karena akan menghadapi laga krusial menghadapi Vietnam U19. Karena Vietnam U19 barusan aja menang atas Myanmar U19 5 gol tanpa balas. Wow, serem juga nih. Tentu ini harus waspada nih Timnas U19. Dengan hasil ini, Timnas U19 masih berada di peringkat 2 walaupun secara poin sama nih sama Vietnam U19. Tapi kita masih kalah selisih gol. Beda 2 gol dengan Vietnam U19. Gimana menurut kalian? Apakah Timnas U19 bisa meraih kemenangan atas Vietnam U19 tanggal 7 besok? Coba komen di bawah, jangan lupa follow dan like. Thank you. Ya, itulah tadi teman-teman suara netizen sepak bola Indonesia ya tentang pertandingan antara timnas Indonesia U19 versus Timor Leste U19 yang dimenangkan oleh timnas Garuda Muda kita ya dengan skor 3-0. Dan ya, dengan hasil ini situasi klasemen kembali memanas antara timnas Indonesia versus Vietnam ya, karena yang seperti kita tahu bahwa Vietnam juga menang besar atas Myanmar dengan skor 5-0 ya teman-teman, beberapa jam sebelum pertandingan timnas Indonesia versus Timor Leste. Dan ya, kita berjarak selisih gol difference-nya ya, selisih 2 gol ya teman-teman, karena seperti kata netizen tadi bahwa Vietnam itu mencetak 8 gol ya teman-teman tanpa kebobolan, dan timnas Indonesia U19 mencetak 6 gol tanpa kebobolan juga. Tetapi untuk lolos ke babak selanjutnya cuma dicari yang peringkat pertama ya teman-teman kalau ingin lolos langsung. Jadi Indonesia mau tidak mau harus mengalahkan Vietnam di partai puncak nanti yang diadakan pada hari Minggu ya teman-teman. Dan ya, memang kita wajib menang karena semestinya kalau kita di peringkat 2 bisa
menjadi runner-up terbaik ya teman-teman, tetapi itu tidak bisa diharap ya. Kita tidak bisa mengharapkan tim lain. Dan ya kalau ingin lolos langsung wajib memang menang atas Vietnam U19 ya. Dan itu adalah harga mati untuk sekali lagi lolos ke fase grup ya teman-teman, dan menuju ke semifinal. Dan ya atas insiden mati lampu ya teman-teman di menit keempat semalam, dan berjalan sekitar 8-10 menit mati lampunya, ya itu adalah kesalahan non teknis ya teman-teman, tetapi jangan juga keseringan, karena itu bisa mencoreng nama baik timnas Indonesia untuk terpilih lagi menjadi tuan rumah, khususnya di Piala AFF ya teman-teman, atau turnamen-turnamen lain yang bergengsi seperti Piala Asia atau bahkan Piala Dunia, karena kita harus menjaga nama baik Indonesia dengan kesalahan-kesalahan tersebut agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ya oke, semangat Garuda Muda. Semoga di laga terakhir fase grup kita bisa mengalahkan Vietnam, karena kita juga atau Coach Nova memang merotasi antara pemain yang bermain di laga Myanmar dengan Timor Leste ya teman-teman. 80% itu berubah squadnya, dan pada saat melawan Vietnam pasti akan diturunkan pemain-pemain terbaik antara di pertandingan pertama dan di pertandingan kedua, dan ini menjadi lebih seru lagi karena dari skema permainan sangat drastis teman-teman. Perbedaannya antara Myanmar Timor Leste yang bermain bertahan dan Vietnam yang pasti main menyerang, karena Vietnam itu nggak pernah main bertahan ya teman-teman, pasti menyerang. Jadi apalagi dia butuh juga kemenangan untuk mengamankan tiket ke semifinal. Jadi ya kita akan lihat sistem pertahanan dari timnas Indonesia U19 pada saat melawan Vietnam U19. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam sepak bola.